Halo Sobat Sosial, kabar yang sangat gembira yang tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan bahwa pencairan dana PKH untuk tahap yang keempat di termin yang pertama itu sudah cair. Nah, bagaimana informasinya? Simak terus informasi ini sampai tuntas sehingga Sobat Sosial tidak mengalami gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan, selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, kali ini saya akan memberikan informasi kabar yang sangat gembira tentunya bagi KPM PKH, bahwa saat ini dana PKH untuk tahap yang keempat itu sudah cair untuk termin yang pertama. Kira-kira di daerah mana yang sudah cair dan bank apa yang sudah dicairkan saat ini? Nah, sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel ini, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Bagi Sobat Sosial yang merasa info ini bermanfaat, silakan Sobat Sosial mengklik like dan juga bisa membagikan ini ke media sosial yang lain, baik di media sosial Facebook ataupun pada grup-grup WhatsApp. Bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan bertanya pada kolom komentar YouTube. Kami akan jawab lewat chat, juga bisa jawab lewat video-video yang terbaru. Bagi Sobat Sosial yang sudah like, share, komen, dan juga subscribe, tentunya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akan melanjutkan informasi terkait pencairan dana PKH untuk tahap yang keempat di termin yang pertama. Sobat Sosial, kita tahu bersama bahwa pencairan dana PKH itu dibagi menjadi 4 tahap. Nah, di tahap yang pertama itu cair di bulan Januari, tahap yang kedua cair di bulan April, tahap yang ketiga cair di bulan Juli, dan tahap yang keempat itu cair pada bulan Oktober. Berdasarkan pernyataan oleh Ibu Menteri Sosial, Ibu Tri Risma hari ini, bahwa pencairan dana PKH untuk bulan Oktober itu akan dipercepat pada minggu yang kedua. Namun tentunya keluarga penerima manfaat program PKH yang dipastikan akan cair pada tahap yang keempat ini tentunya KPM PKH yang masih memenuhi syarat atau masih eligible. Selanjutnya untuk KPM PKH yang juga masih mempunyai komponen, dalam hal ini komponen kesehatan seperti ibu hamil dan anak balita, komponen pendidikan anak sekolah SD, SMP, SMA, komponen kesejahteraan sosial seperti lansia 70 tahun dan disabilitas berat. Nah, jika masih memiliki salah satu dari kategori ini, tentunya masih berpeluang untuk bisa mendapatkan bantuan PKH di tahap yang keempat ini. Selanjutnya, untuk keluarga penerima manfaat program PKH yang tentunya datanya itu sudah valid atau sudah padan, baik data DTKS yang di daerah maupun data yang ada di pusat. Selanjutnya, KPM PKH yang tentunya namanya sudah masuk di dalam daftar bayar pada termin yang pertama ini. Dan saat ini pencairan dana PKH tahap 4 untuk termin yang pertama itu sudah dicairkan seperti janji Ibu Menteri Sosial bahwa di daerah Papua itu tentunya akan dipercepat proses pencairan bantuan sosial, dan hal ini sudah terbukti pada beberapa KPM lewat media sosial itu yang terpantau melakukan postingan bahwa mereka sudah melakukan proses
pencairan dengan menunjukkan bukti foto struknya. Nah, di sini yang perlu diketahui oleh keluarga penerima manfaat atau sobat sosial semuanya, bahwa dalam proses pencairan dana PKH memang benar bahwa harus membuktikan pada data SP2D atau data bayar. Nah, jika misalnya ada yang merasa informasi ini tidak benar atau belum terpercaya, perlu diketahui bahwa dalam proses pencairan ini sebenarnya biasanya pihak Bank Himbara itu akan melakukan proses transfer kepada rekening KPM. Selanjutnya dalam beberapa hari kemudian, misalnya 3-5 hari, data SP2D atau data bayar by name by address itu baru akan diturunkan kepada pendamping PKH-nya masing-masing. Mengapa itu dilakukan? Karena data itu akan dilakukan pencocokan kembali kepada KPM itu sendiri, apakah dia sudah menerima dana bantuannya ataupun tidak, berdasarkan data bayar yang dikirimkan oleh pihak Bank Himbara. Sehingga jika misalnya ada yang mengatakan belum 100% percaya, itu tidak soal, tapi yang menjadi pemahaman bersama bahwa biasanya pencairan itu dilakukan terlebih dahulu oleh pihak Bank Himbara. Selanjutnya dalam beberapa hari kemudian pihak Bank Himbara baru akan memberikan data bayar penerima bantuan program PKH. Nah, di sini berdasarkan pantauan lewat media sosial Facebook bahwa beberapa KPM telah memberikan bukti struknya bahwa di wilayahnya itu sudah cair. Untuk terminal yang pertama itu ada di wilayah Papua. Nah, di sini saya akan memberikan bukti struknya yang diberikan oleh keluarga penerima manfaat yang berada di wilayah timur, di wilayah Papua. Nah, yang pertama, atas nama Arnis Ari mengatakan, alhamdulillah tadi aku cuman iseng-iseng cek, ternyata rezeki nomplok. Itu berada di Kabupaten Konawe Selatan. Dan selanjutnya untuk PKH Bank BNI Sorong Papua Barat sudah cair. Saya punya menurun, biasanya 970 sekarang jadi 220. Sudah 2 kali tahap ini turun, tetap masih disyukuri katanya. Nah, ini berada di wilayah Sorong Papua. Selanjutnya atas nama Farah Lentesia mengatakan PKH BNI tahap pertama itu sudah cair. Itu berada di wilayah Jayapura dengan menunjukkan bukti struknya. Nah, sobat sosial, itulah beberapa bukti KPM di wilayah Papua yang telah menunjukkan bukti struknya lewat pantauan media sosial Facebook. Nah, perlu digarisbawahi lagi bahwa biasanya pihak Bank Himbara itu akan melakukan proses transfer kepada KPM. Setelah itu 3-5 hari kemudian barulah data SP2D atau data BNBA, dalam hal ini by name by address, baru akan dikirimkan kepada pendamping PKH-nya masing-masing. Karena itu akan sangat wajar jika misalnya ada KPM yang sudah melakukan pembuktian bahwa sudah melakukan proses pencairan, karena yang memegang kartu itu adalah KPM itu sendiri, sehingga sangat wajar jika KPM terlebih dahulu mengetahui apakah sudah cair atau tidak, apalagi jika KPM itu sendiri menggunakan layanan SMS banking. Nah, sobat sosial, itulah informasi terkait proses pencairan dana PKH untuk tahap yang keempat di termin yang pertama. Itu didahulukan di wilayah timur, dalam hal ini di wilayah Papua. Nah, bagi sobat sosial yang belum cair, harap bersabar karena pencairan dana PKH tidak dilakukan secara serentak, akan tetapi secara bertahap. Jika takut mengalami zonk, sebaiknya tunggu informasi dari pendamping PKH-nya masing-masing. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Salam sosial dan salam PKH.
Hadirnya program Keluarga Harapan atau PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat prasejahtera. Untuk itu, bagi keluarga penerima manfaat PKH harus menggunakan bantuan tersebut dengan bijak dan tepat. Pertama, dalam hal pendidikan, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli peralatan sekolah, biaya pendidikan dan ekstrakurikuler, serta transportasi saat berangkat ke sekolah. Kedua, dalam hal kesejahteraan keluarga, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli makanan bergizi, membeli kebutuhan pokok, berobat ke layanan kesehatan, dan transportasi saat berobat. Ketiga, dalam hal meningkatkan pendapatan keluarga, bantuan PKH juga dapat digunakan untuk modal membuka usaha. Yuk manfaatkan bantuan PKH dengan bijak dan tepat.